Untuk Ibu Fasil, selamat sore juga untuk Bapak Herbertus selaku pengajar praktik. Permasalahan pembelajaran. Jadi, perkenalkan saya Kristianus Bahri SPD, CGP Angkatan 7. Dan kami akan membahas terkait permasalahan pembelajaran. Dan mungkin pada saat ini sebentar yang menjadi coach itu pertamanya sebentar saya, dan yang jadi coachingnya Pak Rusmin. Dan untuk sesi keduanya sebentar Pak Rusmin sebagai coach dan saya sebagai coaching. Dan pada sore hari ini kami akan melakukan praktek supervisi akademik dengan model Tirta. Oke, baik, kita mulai sudah Pak Rusmin. Selamat pagi Pak Rusmin. Selamat pagi Pak. Oke, baik. Apa kabar hari ini Pak Rusmin? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bapak? Sehat Pak? Ya, puji Tuhan sehat. Baik, Pak Rusmin, kemarin Bapak bilang ada hal yang ingin Bapak diskusikan dengan saya. Iya Pak, ada yang mau saya ceritakan sama Bapak. Oke, baik. Kebetulan anak-anak sudah pulang, berarti kita bisa ngobrol sekarang. Dan mungkin Bapak sedang sibuk? Tidak Pak, kerjaan saya kebetulan juga sudah selesai Pak. Oke Pak, baguslah kalau begitu. Jadi apa yang ingin sebenarnya Bapak ceritakan dengan saya? Begini Pak, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar. Terus kayaknya ada yang salah dalam proses itu Pak. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah apa itu Pak? Dan apa yang ingin Bapak harapkan dari diskusi kita hari ini? Ya, saya ingin ketidaknyamanan di hati saya ini tentang masalah saya kemarin ada solusinya Pak. Jadi saya berharap Bapak bisa memberi saya masukan seperti itu Pak. Oh, jadi Pak Rusmin, memangnya permasalahannya bagaimana Pak? Sehingga Bapak benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Begini Pak, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar, dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan media lain. Terus bagaimana respon pengawas Pak? Nah, itu yang menjadi masalah Pak. Beliau menginginkan guru mengajar harus menggunakan buku teks. Oh begitu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapaknya tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan sudah buat PowerPoint, Pak. Saya mengajar juga pakai proyektor, alat peraga. Saya juga mengajar mengacu pada kurikulum. Kenapa saya harus memakai buku teks? Oh iya. Bapak sudah jelaskan alasan itu dengan pengawas? Sudah, Pak. Tetapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung karena beliau langsung ekspresinya seperti itu. Saya merasa tidak enak, Pak. Menurut Bapak, apa yang salah ya? Oke, menurut saya sebenarnya Bapak tidak bersalah. PowerPoint kan rangkuman materi dari buku teks. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita. Sehingga beliau mau acuan media dan bahan ajar yang kita pakai itu tetap acuannya itu di buku teks. Mungkin itu pemikiran pengawas ya Pak? Mungkin juga, Pak. Oke, baik Pak Rusmin. Kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada kepala sekolah, dan cepat atau lambat saya pasti dipanggil kepala sekolah, Pak.
Saya harus siapkan jawaban sesuai dengan kondisi dan alasan tadi, Pak. Benar, Pak. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Bapak dalam hal ini, biar tidak hanya mendengar laporan dari satu pihak saja. Maksud saya juga begitu, Pak. Oke, baik Pak Rusmin. Apakah Bapak juga punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya, Pak? Apa saya harus meminta maaf kepada pengawas dan membuat perlengkapan mengaji sesuai yang beliau inginkan ya, Pak? Tepat sekali Pak Rusmin. Menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Oke, baik Pak Rusmin. Sekarang kita susun komitmen. Kira-kira ya kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Saya menunggu panggilan kepala sekolah, Pak. Oh, kalau menurut saya sebaiknya Bapak tidak menunggu dipanggil oleh kepala sekolah supaya ketidaknyamanan Bapak itu tidak berlarut-larut. Iya ya, Pak. Baiknya saya menghadap kepala sekolah saja, tidak perlu menunggu dipanggil. Ya, betul sekali Pak. Terkadang memang suatu yang menurut kita tepat belum tentu menurut ukuran orang lain. Bapak bijaksana sekali ya. Jadi kapan ya Bapak Rusmin akan menghadap kepala sekolah? Secepatnya, Pak. Supaya Bapak, kira-kira menurut Bapak kapan ya kira-kira? Ya, kalau menurut saya sih secepatnya Pak, supaya Bapak juga segera tenang dan masalah ini terselesaikan. Iya, Pak, mungkin sebaiknya demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan ini. Terima kasih ya, Pak, untuk sarannya, Pak. Oke, baik Pak, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Bapak nyaman dalam bekerja. Oke, Pak, kalau begitu terima kasih dan saya permisi, Pak. Oke, baik Pak. Sukses selalu ya Pak Asmin. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Itu tadi percakapan antara coach dan coaching dalam supervisi akademik dengan model Tirta. Dan sekarang kita bertukar posisi. Saya yang sebagai coaching, Christian Subahari dan juga Pak Rusmin akan bertugas sebagai coach. Baik, terima kasih Bapak, Ibu Fasil yang saya hormati, Ibu PP saya yang saya banggakan, Pak Kristianus Bahri yang saya hormati. Sekarang saya akan melakukan percakapan dan status saya saat ini sebagai coach. Karena itu untuk mempersingkat waktu kita mulai. Selamat pagi Pak Kristianus. Selamat pagi Pak Rusmin. Kemarin Bapak bilang ada yang ingin Bapak diskusikan dengan saya ya? Ya Pak, ada yang mau saya ceritakan sama Bapak. Ya, kebetulan anak-anak sudah pulang, berarti kita bisa ngobrol sekarang. Bapak sedang sibuk? Ya Pak, kerjaan saya juga kebetulan sudah selesai Pak. Oke Pak, santai saja. Apa yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Begini Pak, kemarin saya itu disupervisi oleh pengawas. Lalu saat saya mengajar, terus kayaknya ada yang salah Pak dalam prosesnya itu. Oh begitu, berkaitan dengan masalah apa itu? Apa yang Bapak harapkan dan didiskusikan hari ini? Ya, saya ingin ketidaknyamanan di hati saya tentang masalah yang saya kemarin ada solusinya Pak.
Jadi, saya berharap Bapak bisa memberi saya masukan. Memangnya permasalahannya bagaimana, Pak? Sehingga Bapak benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Begini Pak, kemarin saya disupervisi oleh pengawas saat saya mengajar, dan kebetulan saat itu saya mengajarnya tidak menggunakan buku teks, tapi menggunakan media lain. Terus, bagaimana respon pengawas? Nah, itu yang menjadi masalahnya Pak. Beliau menginginkan saya mengajar harus menggunakan buku teks. Oh, begitu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Ya, saya kan sudah buat PowerPoint Pak. Saya mengajar juga pakai proyektor, alat peraga. Saya juga mengajarnya mengacu pada kurikulum. Kenapa saya harus memakai buku teks? Ya, ya. Bapak sudah jelaskan alasan itu dengan pengawas? Sudah Pak. Dan sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Saya jadi bingung karena beliau langsung ekspresinya seperti itu. Saya merasa tidak enak. Menurut Bapak, apa saya salah ya? Oke, menurut saya sebenarnya Bapak tidak bersalah. PPT kan rangkuman materi dari buku teks juga. Tapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita, sehingga beliau maunya acuan media dan bahan ajar yang kita pakai buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya pemikiran pengawasnya. Ya, mungkin juga Pak. Oke, kira-kira solusi apa yang Bapak pikirkan dan apa yang Bapak lakukan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga hal ini kepada kepala sekolah, Pak. Dan cepat atau lambat, saya pasti dipanggil kepala sekolah. Saya harus siapkan jawaban sesuai dengan kondisi dan alasan tadi, Pak. Benar, Pak. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu nih alasan Bapak dalam hal ini, biar tidak hanya mendengar laporan dari satu pihak saja. Maksud saya juga begitu, Pak. Oke, apakah Bapak juga punya gambaran solusi lain? Andai kata alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya, Pak? Apa saya harus minta maaf kepada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Tepat sekali, Pak. Menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Bapak bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Sekarang kita susun komitmen. Kira-kira kapan Bapak akan menindaklanjuti masalah ini? Ya, kalau menurut saya, Pak, saya harus menunggu panggilan kepala sekolah ya, Pak. Menurut saya sebaiknya Bapak tidak menunggu dipanggil kepala sekolah supaya ketidaknyamanan Bapak tidak berlarut-larut. Oh iya, Pak. Baiknya saya menghadap kepala sekolah saja, Pak. Tidak perlu menunggu dipanggil. Sebaiknya begitu. Berarti saya menemukan kepala sekolah dan menceritakan kronologi persoalan yang ada antara saya dengan Bapak pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya mengapa saya tidak menggunakan buku teks. Ya, betul sekali. Terkadang memang suatu yang menurut kita tepat belum tentu menurut orang lain juga tepat. Bapak bijaksana sekali. Jadi kapan Bapak akan menghadapi kepala sekolah? Ya, kapan ya menurut Bapak? Kalau menurut saya sih cepatnya, supaya segera tenang dan masalah terselesaikan. Oh iya Pak, mungkin sebaiknya demikian. Besok selesai mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih ya Pak untuk sarannya. Ya, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Bapak kembali nyaman bekerja. Oke Pak, terima kasih banyak. Kalau begitu,
Saya permisi dulu, Pak. Oke, siap. Sukses selalu untuk Bapak. Semoga hatinya kembali tenang ya Pak ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Baik Ibu Fasil, Ibu Pepe, dan rekan saya Bapak Kristinus Bahari, demikianlah percakapan antara coach dan kucing tadi sesuai dengan alur cerita. Semoga apa yang kami lakukan ini benar adanya dan bisa bermanfaat untuk diri kami. Saya Rusmin Ali, Dan saya SPD, Christian. calon guru SPD. penggerak Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Barat tahun 2022. Salam dan bahagia. Salam. Sudah selesai Pak Rusmin, silakan saling menilai. Itu setelah kita menilai akan kembali ke ruang utama. Jadi Pak Christian, Pak Rusmin menilai Pak Christian. Seperti itu. Halo, Bu. Suaranya tidak kedengaran sempurna, Bu. Ya, halo. Suaranya terputus-putus, Bu. Ya, Siap. Bu. Ya. Karena Bu, kan siap. proses coachingnya sudah selesai antara Pak Christian dan Pak Rusmin. Nah, sekarang silakan saling menilai antara Pak Rusmin dan Pak Christian. Jadi Pak Christian menilai Pak Rusmin menilai Pak Christian. Seperti itu. Setelah selesai menilai, silakan kembali ke ruang utama. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Silakan Pak Christian. Pak Christian dulu menilai bagaimana kira-kira percakapan saya sebagai coach tadi, apa yang kurang, apa yang perlu dibenahi, silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Fasil dan juga rekan saya Pak Rusmin. Jadi ketika tadi kita menyikapi persoalan ini dengan alur cerita, jadi ketika posisi saya sebagai coach dan juga Pak Rusmin sebagai coach ketika melakukan coaching, jadi ada beberapa poin yang saya dapat dari percakapan ini, bahwa yang pertama tadi apa yang menjadi permasalahan saya dalam hal ini tadi terkait dengan dalam hal pembelajaran, terkait supervisi dengan pengawas, ada jalan keluarnya. Jadi dari coach tadi di titik akhirnya itu mengarahkan saya bahwa harus bertemu dengan kepala sekolah secepatnya, menceritakan apa persoalan yang sebenarnya. Lalu dalam proses yang mulai dari awal dan juga di rencana aksi tadi, saya merasa nyaman sebagai coach. Jadi banyak arahan dan juga masukan-masukan dari coach, yaitu dari Pak Rusmin Ali. Jadi mungkin itu saja penilaian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih. Sekarang kita kembali balik. Saya akan menilai percakapan kita tadi. Oke, terima kasih. Tadi setelah kita melakukan coaching dan antara coach dan coachingnya itu sudah, menurut saya, apa yang jadi persoalan sudah tersampaikan dengan baik. Kemudian bagaimana cara coach bertanya, bagaimana saya sebagai coachingnya menjawab, menurut saya itu sudah bagus sekali. Permasalahan yang dihadapi mulai dari tujuan utama, nyambung ke identifikasi masalah, sampai pada rencana aksi yang pada akhirnya menuju ke tanggung jawab, dan itu alurnya sudah luar biasa, tersusun secara rapi dan sambung, sehingga pada akhirnya dari persoalan sampai pada penyelesaian masalah sudah nyambung dan sempurna. Kemudian yang kedua, kalau tadi dari Pak Kris sebagai coach, intonasi cara bertanya itu sungguh luar biasa, artinya tidak membuat coachnya itu merasa ragu, merasa gugup, tetapi pertanyaannya dengan lemah lembut, sehingga sebagai coach pun dia percaya diri bahwa dia tidak
katakan itu tidak baik atau tidak benar oleh coachnya, tetapi percakapan itu, coaching itu perjalanannya sungguh sempurna. Itu saja Pak Christian. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusmin.